Di era digital, anak-anak kita memiliki akses yang tidak terbatas di dunia maya. Tantangan orang tua kini bukan lagi hanya mengawasi, tetapi membangun kelekatan yang kuat agar remaja berada di jalur yang tepat. Bersama saya, Esti Kurnianingsih, konselor di Pusat Konseling dan Pengembangan Pribadi UK Petra, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai hal ini. Apa sih tantangan terbesar kita untuk mengasuh remaja di era digital? Apakah itu cyberbullying, atau kecanduan game online, atau penipuan online pada remaja, atau mungkin pergaulan yang salah melalui aplikasi kencan atau platform komunikasi yang kita sebagai orang tua ini kurang bisa mengikuti tren yang ada. Parents, mungkin terlalu sulit bagi kita untuk mengikuti remaja di dunia maya. Mereka terlalu cepat, mereka terlalu canggih untuk kita para generasi yang sebelumnya. Mari kita berkenalan dengan istilah digital native dan digital imigran. Istilah digital native dan digital imigran ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan dalam berinteraksi dengan teknologi. Konsep ini berbicara tentang pengalaman hidup dan cara seseorang mempelajari teknologi. Misalnya, anak-anak kita ini sering disebut sebagai digital native. Mereka lahir di era teknologi. Ibarat ikan yang begitu terlahir, dia tidak perlu belajar berenang, mereka juga menggunakan teknologi itu secara intuitif. Mereka tiba-tiba bisa begitu saja, tanpa perlu panduan. Mereka juga tidak perlu diberitahu tutorial, cara menggunakan smartphone, cara membuka aplikasi tertentu, bagaimana fungsi-fungsi di aplikasi tersebut bekerja. Justru sebaliknya, kita ini yang sudah dewasa, perlu belajar dari anak-anak kita, bagaimana nak caranya menggunakan aplikasi ini. Nah, inilah yang disebut digital imigran. Teknologi itu menjadi dunia baru bagi kita, dan kita harus belajar tentang hal itu. Dan tentunya itu butuh waktu. Di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga disertai dengan risiko-risiko seperti konten-konten negatif, smartphone addiction, scam, cyberbullying, salah pergaulan, FOMO, bahkan hingga depresi. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjaga anak-anak kita dari berbagai risiko tersebut? Bagaimana menjaga mereka tetap ada di jalurnya? Mungkin kita pernah dengar dan mungkin juga sudah menggunakan aplikasi parental control ya. Tapi apakah itu bisa sungguh-sungguh mengontrol mereka? Parental control ibarat pagar di tepi jurang. Hal ini bisa membatasi anak-anak kita. Tapi kita juga perlu memberi mereka pengertian bahwa jurang itu berbahaya, sehingga mereka tidak mencari cara untuk nekat lompat ke jurang tanpa sepengetahuan kita. Parents tidak perlu takut dengan kecanggihan teknologi. Pada kenyataannya, figur orang tua tidak akan pernah dapat digantikan dengan apapun, termasuk teknologi. Layar bukanlah musuh kita. Selama kita bisa menata penggunaannya, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Lalu bagaimana kita bisa mengajari anak-anak kita supaya mereka bisa memanfaatkan gadget dengan baik? Ya, tentu dengan mengkomunikasikannya dengan anak-anak kita. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Bagaimana anak-anak mau mendengarkan kita? Tentu dengan terlebih dahulu kita membangun koneksi dengan mereka. Membangun trust, sehingga terjalin kelekatan antara anak dan orang tua. Saat anak dan orang tua lekat, anak bisa terbuka pada kita tentang apapun yang mereka akses, apa yang mereka temukan di sana. Mereka juga merasa nyaman dan aman menceritakan pada orang tua mereka. Kita sebagai orang tua juga bisa menanamkan value-value dalam diri anak yang akan menjadi panduan bagi mereka di dunia digital. Memang layar seringkali menjadi tembok antara obrolan keluarga. Pernahkah parents mendengar istilah vaping? Vaping berasal dari kata phone dan snubbing, yang secara harfiah mungkin dikatakan mengabaikan lawan bicara demi HP gitu ya. Perilaku ini memang menyebalkan ya. Sayangnya hal ini sangat umum terjadi sekarang ini. Apakah anak kita melakukannya juga pada kita? Atau justru kitalah yang jadi pelakunya? Nah, hal ini tentu akan menjadi penghalang untuk kita terkoneksi dengan anak-anak kita.
Terkadang kita sudah lelah bekerja, lalu anak kita melakukan vaping, dan kita sangat mudah terpancing untuk marah pada anak kita. Sayangnya, semakin kita marah pada anak kita, jarak itu semakin lebar, dan koneksi akan semakin sulit terjadi. Lalu bagaimana langkah-langkah untuk menjalin koneksi dengan anak-anak kita? Yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan bersama, entah itu olahraga atau memasak bersama, apa yang kita dan anak kita sama-sama sukai gitu ya. Kombinasikan antara gerakan kegiatan fisik dan penggunaan teknologi. Misalnya bermain game bersama atau berbagi post Instagram. Kita juga perlu belajar mendengarkan anak kita. Tanyakan padanya, apa sih yang kamu sukai dari game itu? Alih-alih kita bilang, berhenti main game. Nah, setelah terjalin trust dan kelekatan, kita juga bisa memulai untuk membicarakan risiko digital dengan terbuka. Misalnya membahas cyberbullying, konten yang tidak pantas, dan ajarkan anak untuk mengevaluasi konten, privasi, dan interaksi online mereka. Dan yang terakhir, sebagai orang tua, kita juga perlu menjadi role model begitu ya. Orang tua adalah panutan anak. Orang tua juga perlu mengurangi ketergantungan kita pada gawai. Ingat, anak itu meniru perilaku orang tua. Jadi ketika kita terus memegang HP, mereka akan menganggap itu hal yang normal. Tapi jika kita meluangkan waktu untuk berbicara bersama, meluangkan waktu untuk keluarga, berkegiatan bersama, menerapkan pola hidup yang baik, niscaya anak-anak pun juga akan melakukannya. Akhir kata, di era digital ini, orang tua harus menjadi co-pilot yang membantu anak menavigasi dunia digital dengan bijaksana. Soli Deo Gloria.